Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tempuhlah suatu media yang dapat menghantarkan dirimu menjadi lebih dekat kepadanya. Berjuanglah kamu menuju jalannya agar kamu sukses dan beruntung. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anwar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hakim wafaqakumullah. Tiada terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 bulan Rajab 1435 Hijriah. Maka marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tasyakkur, ucapan alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kepada Allah, dengan harapan semoga kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur dan kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan-Nya. Kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kayaknya amal. Untuk selanjutnya kami doakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami semua keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Berikan pula kami kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan, agar kita semuanya dapat melaksanakan berbagai amaliyah dan ibadah, sehingga Ramadan tahun ini akan kita jadikan yang terbaik dari Ramadan yang lalu, dengan mengisi Ramadan tersebut segala amaliyah dan ibadah selama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya kalaunya juga ini yang diganti, atau dia agak silau, yang lampu atasnya boleh dimatikan, yang atasnya biar nggak terlalu silau. Baiklah, seperti biasa, mari kita awali dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku,
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu ya Allah, dan aku akan senantiasa menepati janjiku kepadamu sebatas kemampuanku. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala kejahatan perbuatan yang aku lakukan. Aku mengakui kepadamu atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan aku pun mengakui atas segala dosa-dosaku. Maka ampunilah aku ya Allah, karena sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Fattahu ya Razzaqu iftah lana abwabal khair warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ya Allah yang maha membuka, bukakanlah kepadaku berbagai pintu kebaikan. Ya Allah yang maha memberi rezeki, limpahkanlah rezeki-Mu kepadaku yang halal, yang baik, yang luas, yang penuh keberkahan. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk kajian Al-Quran tematik kita pada pagi hari ini, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana amal perbuatan manusia nanti di hari akhir akan Allah tunjukkan melalui catatan timbangan amal kita masing-masing, sehingga fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah manusia menerima catatan amal yang sebelum diserahkan ditunjukkan di atas mizan. Mizan adalah sebuah timbangan yang kita disuruh melihat langsung seluruh amalan kita selama kita hidup. Kira-kira antara catatan amal baik dengan amal buruk itu terjadi tawazun atau tidak, terjadi balancing atau tidak, seimbang atau tidak. Yang lebih berat itu amal baik atau amal buruk. Pada saat itu disebut dengan yaumul mizan. Jadi sekarang ada alam dunia, nanti ada alam kubur, nanti ada kiamah. Kiamah adalah penghancuran seluruh yang ada di alam jagat raya sebagai finishing daripada alam dunia. Setelah itu alam berikutnya namanya yaumul ba'si, yaitu alam seluruh manusia bangkit dari alam kubur. Setelah bangkit dari alam kubur dengan segala macam ragam, maka menuju ke sebuah alam mahsyar, yakni manusia seluruh berkumpul di area
yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Dari situlah nanti seluruh manusia ingin mencari nabinya dalam rangka untuk meminta syafaatnya. Setelah lolos dari Yaumul Mahsyar, maka masuk ke sebuah area yang namanya Yaumul Mizan. Disitulah seluruh catatan kita selama hidup tidak ada sedikit pun yang lewat daripada catatan alaiha raqibun atid, sehingga Allah pertunjukkan ini loh, selama kamu hidup berat timbangan baiknya segini, timbangan buruknya segitu. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat ketimbang amal buruk, maka fariqun fil jannah. Tetapi kalau timbangan amal buruknya lebih dominan ketimbang amal baiknya, maka harus fariqun fis sa'ir. Kenapa kita perlu membahas ini? Saya melihat bahwa manusia akhir-akhir ini setelah dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup, yuwajihul muslimuna ala masyakil harijat, berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh orang Islam khususnya di Indonesia ini, baik masalah politik, masalah ekonomi, sosiokultural maupun juga masalah-masalah lainnya, cenderung membuat kita ini lupa bahwa kita akan mati, lupa bahwa nanti kita akan berhadapan untuk mempertanggungjawabkan. Sebab itu dalam rangka untuk mengimbangi yang kita selalu berbicara now and the future, al-an wal istiqbal, saya hari ini makan apa, besok makan apa, investasi saya apa, bagaimana nasib anak-anak saya nanti, boleh berpikir seperti itu, tetapi supaya kita tidak lupa, supaya tidak terlena, supaya tidak terpedaya, maka kita juga perlu mencoba mengenali bahwa pada saatnya nanti kita akan masuk dalam area seperti itu. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Acuan kita yang pertama Al-Quran surah Al-A'raf, yaitu surah ke-7 ayat 6 sampai 9. Mohon maaf Pak, yang di samping saya bukan berarti tidak menyerukan diri padamu, tetapi karena keadaan inilah seperti itu. Masalahnya tulisannya di sini kalau sangat ke sono, nanti yang sini kiri. Maka saya usul kalau bisa sih Al-Hakim punya 2 fokus lah yang sudah digantung begitu. Kalau enggak nanti tak beliin. Pak beliin, tapi nanti kan dibilangin nyek nanti. Masuk kami Al-Hakim dinyak sama Pak Anwar tuh gak enak. Ya wis lah, sekarang nikmati yang ada saja. Surah Al-A'raf ini salah satu ayat yang begitu tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim. Sungguh benar-benar aku akan bertanya. Lihat Bapak Ibu, dalam bahasa Arab ini memang indah. Tidak ada seindah bahasa Arab. Fa yang ada pada kata lanas alanna ini adalah fa istiqnaf. Fa sebagai pembuka informasi, nggak ujuk-ujuk mas'alu, tetapi ada fa. Fa yang menjadi istiqnaf, pembuka kalimat ini. Pertama, di samping dia sebagai muhassinat dalam ilmu bahasa Arab, membuat supaya kalimat itu indah, juga punya fungsi supaya audien yang diberitakan dengan kalimat ini benar-benar sudah mulai ketertarikan. Kenapa? Karena fa ini faedahnya lil ihtimam, untuk membuat supaya mukhatab audien jamaah itu punya perhatian. Itu fungsi fa istiqnaf. Lam yang nempel pada nas'alana juga lam taukid. Lam nempel pada fi'lun mudhari dalam kajian Qawaidul Lughatil Arabiyyah, gramatika bahasa Arab.
Ini lam yang fungsinya menyatakan bahwa kata itu amat sangat urgent. Seakan-akan kita ini nggak percaya dengan berita ini, maka Allah memberitahu dengan kata penegas, itu lamut taukid, lam yang berfungsi mengukuhkan, menguatkan informasi berita ini. Terus ada nun taukid lagi, nun yang nempel pada fi'il mudhari itu ada dua, ada taukid khafifah tapi nggak pakai indar parawansa, hanya khafifah tok, lanas alan. Ada yang bertasdid lanas alanna, ini namanya nun taukid saqilah. Fungsinya menyatakan bahwa kata kerja mas'alu ini benar-benar urgent. Berarti ada 3 huruf penegas, fa istinaf, lam taukid dan nun taukid. Apa maknanya ini? Allah sudah memprediksikan bahwa orang-orang ketika akan diberitahu seperti ini banyak kok yang nggak percaya. Karena banyak orang-orang yang nggak percaya, maka aku anggap kalian itu sebagaimana orang yang ingkar. Karena kalian itu orang yang ingkar, maka aku berikan 3 huruf penguat dalam kalimat ini. Oleh karenanya, kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sungguh benar-benar teramat sangat aku akan bertanya. Aku siapa di sini? Nahnu, fa'ilnya itu nahnu. Nahnu di sini adalah Allah. Allah akan bertanya betul. Kamu jangan miko-miko gitu loh. Siapa yang akan ditanya? Alladzina ursila ilaihim, orang-orang yang telah dikirim utusan kepadanya. Orang-orang yang dulu ketika di dunia sudah diturunkan utusan oleh Allah, maka jamaah itu, manusia itu sungguh akan aku pertanyakan. Maknanya aku akan minta pertanggungjawaban. Apakah hanya umatnya tok yang ditanya? Tidak. Wala nas'alannal mursalina, dan juga aku sungguh benar akan bertanya kepada para utusan itu. Masyarakatnya ditanya, nabinya juga ditanya. Kenapa Pak kedua-duanya ditanya? Supaya tidak ada dusta di antara mereka. Ya toh? Umatnya ditanya, nabinya juga ditanya untuk cek ros. Berarti semua nabi dan rasul juga dimintai pertanggungjawaban, seluruh umatnya juga dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang bagaimana dulu kamu ketika hidup. Dengar nggak ada dakwah dari rasulmu yang disampaikan melalui para ulama, para kiai, para guru, para ustaz? Kamu dengar beberapa ceramah dari macam-macam. Memangnya kamu nggak dengar? Semuanya itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah hanya tingkat bertanya toh Pak? Hanya dimintai pertanggungjawaban toh Pak? Tidak. Lalu apa? Langsung begitu selesai ditanya, fala nabusonna. Ini fa di sini beda dengan fa di sini. Walaupun tulisannya sama toh, fa juga toh, modelnya sama toh, tapi fungsinya fa yang di sini adalah fa harfu atfin. Fa yang menggandengkan kata nabusonna di sini digandengkan dengan kata sebelumnya nas'alanna. Karena antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih ini harus sinergi, harus rukun, harus rasi. Maka dalam ilmu bahasa Arab ada 4 model kesetiaan, keharmonisan abadi. Antara sifat harus harmonis dengan mausuf, antara ma'tuf harmonis dengan ma'tufun alaih, antara badal dengan mubdal minhu, antara taukid dengan muakkadnya. Ini adalah kesetiaan sejati, keharmonisan sejati. Maka kalau boleh saya sarankan,
Bapak Ibu antara lain berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah kami pasangan suami istri yang harmonis dan sejahtera sebagaimana harmonisnya antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih, antara badal dengan mubdal minhu, antara ma'at dengan man'ut, antara taukid dengan mu'akkad. Wis insyaallah langsung celeng doanya makbul. Karena apa? Ini ilmu bahasa Arab. Dan saya yakin di antara kita mungkin masih kelotok. Apa tuh ma'at makbul? Ya tak? Kenapa Bapak Ibu? Ma'tufun alaih badal mubdal minhu. Kelotok doang kan? Karena belum belajar bahasa Arab. Kok Bapak hanya kelotok doang sih? Pernah dengar gak istilah badal mubdal minhu, ma'tufun alaih, ma'at man'un? Udah pernah dengar Pak? Tadi yang saya bilang apa? Yang belum pernah dengar? Udah barusan kan gitu. Jika belum pernah dengar kan sampai sekarang belum toh? Itu. Ini faedahnya adalah menyesadarkan. Setelah Allah bertanya, langsung Allah menceritakan. Langsung. Fa beda dengan wawu. Kalau fa ini adalah litartib wa ta'qib, langsung nyambung terus. Saya masuk ke masjid langsung sholat. Dakhaltu al-masjidah fasholaitu tahiyatal masjid. Itu fa. Saya masuk masjid begitu sampai langsung sholat. Tapi kalau dakhaltu al-masjidah wa sholaitu tahiyatal masjid, berarti saya datang ke masjid, masuk masjid, setelah itu ke kamar mandi dulu, jalan-jalan dulu, ngobrol dulu, baru sholat tahiyatul masjid. Itu kalau wawu. Sampai sedalam itu bahasa Arab punya makna. Jadi tidak serendah seringan terjemahan. Maka ada pesanan pertanyaan dari Pak Antoni kemarin SMS, saya pasti menduga ini kok akan dimasukkan neraka Pak kami. Ya tak? Udah tak catat Pak, tenang aja nanti aku ceritakan padamu. La takhaf wa la tahzan. Jadi itu Mas. Dasar mananya apa? Setelah manusia ini ditanya, langsung akan diceritakan alaihim kepada mereka bi'ilmin berdasarkan ilmunya Allah. Jadi Allah akan menunjukkan, menceritakan itu berdasarkan fakta. Ada data konkret. Kalau istilah sekarang akseptabilitas. Nah, gitu. Wa ma kunna ghaibin, dan kami sungguh-sungguh tidak ada yang absen. Artinya tidak ada satupun manusia yang tidak hadir. Beda dengan di dunia. Hari Sabtu tanggal 24 Rajab, Pak Anu nggak datang absen. Contoh misalnya Pak Haji siapa di Marta, mana nih? Nggak datang absen, itu bisa. Tapi kalau nanti di hari akhir nggak ada satupun yang absen, semuanya hadir supaya kita yakin kita tidak akan lari kemana-mana. Pak, gua pengen ngumpet dulu di rumah mertua Indah. Di mana ada mertua di sana? Gua mau ngumpet di lotengnya Pak Antoni. Mana ada loteng di situ? Gitu. Wal wasnu yauma idzin al-haqqu, sedangkan timbangan amal perbuatan pada saat itu adalah kebenaran. Benar-benar akan terjadi nanti. Di saat itu sudah di depan kita. Pertanyaannya, Pak, manusia dari awal sampai akhir kan bermiliar-miliar. Terus timbangannya segede apa itu? Ya nggak usah bilang begitu. Lawan sekarang aja, dulu zaman saya kecil, kalau buku setumpuk, mau kitab-kitab yang jilidan banyak, ya sekarang dalam flash disk itu di laptop saya Pak, 65.000 kitab. Bayangkan, tafsir yang ada 20 jilid, ada 18 jilid, itu semuanya ada di situ, bukan hanya judulnya, berikut isinya. Jadi kalau misalnya Bapak pengen buka tafsir Ibnu Katsir yang ada 6 jilid, kebuka semua di situ. Padahal hanya flash disk yang kecil. Iya tak? Apalagi nanti di hari akhir yang Allah punya urusan. Jadi timbangan amalnya Allah yang akan ditunjukkan kepada kita nanti
Jangan dibayangkan timbangan yang model apa, yang model duduk, yang model jumlah, atau yang model pakai jarum. Nggak seperti itu, nggak pusing lah ya kan gitu. Masa hari gini masih berbicara timbangan kayak gitu? Semuanya udah digital. Nah karena timbangan itu benar, maka nah ini faman saqulat mawazinuhu, siapa saja yang berat timbangan amal baiknya berat, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Fariqun fil jannah. Langsung begitu dilihat timbangan catatan amal baiknya lebih berat, diserahkan langsung al jama'al hakim, tafadhalu udkhulul jannata, ayo monggo pinarak di surga, tinggal milih surga a'la, naim, firdaus, monggo kerso. Maka mereka beruntung. Kenapa? Langsung masuk surga. Kira-kira Jamal Hakim ke neraka dulu atau langsung surga? Ini bagus, setuju. Bapak-bapak ibu sudah berbondong-bondong surga duluan, saya di paling depan, nggak apa-apa kan? Ridho saya. Bapak lebih dulu, saya sudah nonton di dalamnya, nggak apa-apa itu. Ya toh, yang penting ini faulaika humul muflihun. Lalu wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan catatan timbangan baiknya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri. Rugi. Kenapa rugi? Karena disuruh ngetem dulu ke neraka. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, wis. Kalau seharinya di surga mah cepet karena nikmat. Kalau seharinya di neraka semuanya menderita, lama sekali karena dalam keadaan yang tidak nyaman. Kenapa mereka merugikan diri mereka sendiri? Bima kanu bi ayatina yadzlimuna, disebabkan kezaliman mereka terhadap ayat-ayat kami, mengingkari petunjuk ayat-ayat kami yang sudah pernah kami ajarkan kepada mereka. Sebab mereka nggak percaya, nggak mau mengikuti, menyebabkan mereka rugi dan akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu surah pertama. Nah sekarang yang kedua, surah Al-Hijr. Fawarabbika. Ini fa lagi Pak. Fa di sini beda lagi. Tadi ada namanya fa istinaf, fa pembuka kalimat, ada fa harful atfin. Fa di sini adalah fa qasam. Fa yang nempel pada isim menyatakan sumpah ketika huruf akhir isim itu dibaca kasroh. Rabbun, fawarabbi majrur, karena tugasnya fa qasam adalah fa yang membaca kasroh huruf akhir isim sesudahnya. Fawarabbika, demi Tuhan. Tuh, Allah bersumpah dengan menyebut dirinya karena Allah sudah greget sama manusia. Tahu Pak greget Pak? Udah gondok banget tetap Pak. Sudah kesel karena manusia itu barilo, sudah diajarkan para rasul dengan macam-macam, kok masih jelemeng. Apa tuh jelemeng itu? Ya masih beler, masih nakal, masih bergajur, masih nggak mengikuti petunjuk. Maka Allah sumpah, demi Tuhan, supaya kamu jangan ada kesempatan untuk tidak percaya. Lanas alannahum, nih ada lam taukid lagi, ada nun taukid lagi. Kami pasti akan menanyai mereka ajma'ina semua. Tidak ada satupun yang tidak akan saya tanyai. Apakah dia jamaah, apakah dia ustaz, apakah dia masyarakat kecil atau dia menteri. Termasuk menteri agama pun sekarang tidak ditanya sama KPK. Emang menteri agama itu makhluk halus? Enggak tahu. Nanti semuanya ditanya Pak. Jangankan yang hanya kita kerucuk-kerucuk begini, yang menteri, presiden, raja ditanya semua. Gak percaya? Mati dulu, ayo mati. Ntar ketemu teman-teman kita di
Bubun, banyak teman kan? Testimoni lah. Kalau saya sih percaya aja, maka gak mau mati sekarang saya. Gak percaya ini. Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa? Amma kanu ya'malun, tentang apa saja yang telah mereka kerjakan. Apapun yang telah manusia kerjakan akan aku tanyai semua. Tidak ada yang lepas dari catatan yang lewat begitu saja. Yang terakhir dari surah Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdarra wa ma'amilat min su'. Nah, baru mereka tawar-nawar, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Saudara-saudara, ingatlah, ketahuilah, pada saat ketika setiap orang, setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan. Jadi setiap orang nanti, yaitu di catatan timbangan tadi, mereka akan dibalas semua dari kebajikan yang pernah dilakukan selama hidup. Begitu juga balasan kejahatan yang telah mereka kerjakan juga. Kebaikannya juga akan dibalas, kejahatannya juga akan dibalas. Nah, orang-orang yang ketika catatan buruknya lebih dominan ketimbang catatan amal baik, ternyata mereka melakukan negosiasi. Dia berharap kiranya ada jarak yang jauh antara dia saat itu dengan kenyataan untuk segera dibalas. Kalau bahasa kita, ya Allah, tolonglah berikan kesempatan penundaan, jangan langsung digiring sekarang. Mudah-mudahan nanti dia yang lama biar saya bisa melakukan perbaikan diri. Jangankan sudah hari mizan, sekarang baru di dunia ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa kita negosiasi saja nggak berlaku, apalagi nanti sudah alamnya sudah jauh lebih aktual daripada sekarang, ya nggak akan bisa lagi. Sekarang kata Al-Quran, orang-orang yang belum siap kedatangan malaikat Israel, kan mereka melakukan negosiasi toh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tolonglah berikan aku kesempatan sesaat saja, jangan kau cabut pagi hari ini, nanti aja deh, nanti malam, besok, lusa, minggu depan. Oh, nggak bisa. Fa'asaddaqa, supaya saya bisa membenarkan semua informasi yang kau perintahkan, wa akum minas sholihin, dan supaya saya bisa menjadi orang soleh. Ternyata penawaran negosiasi itu nggak berlaku. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi kalau ajal manusia sudah tiba, tidak akan bisa dilakukan penundaan. Itu apalagi nanti kalau sudah hari pembalasan begini, nggak bisa, walaupun mereka melakukan penawaran. Allah memperingatkan kamu dari siksaannya karena kamu telah bandel ketika di dunianya dulu, nggak pernah mau mengikuti petunjuk yang disampaikan para utusannya. Sedangkan untuk orang yang beriman yang catatan baiknya lebih berat, Allah Maha Penyayang kepada mereka yang telah taat tunduk patuh selama di dunianya. Nah ini, jadi apa? Allah memberikan peringatan siksa bagi mereka yang jelas ringan amal baiknya, sayang kepada hambanya yang berat catatan amal baiknya. Ibu bapak, dari ketiga ayat dari surat yang berbeda ini ada kata kunci yang perlu kita download, kita ambil secara mudah dan praktis. Pertama, orang Islam wajib percaya tanpa reserve, nggak boleh ragu-ragu bahwa seluruh perbuatan manusia selama di dunia ini, apakah yang baik atau yang buruk, dicatat oleh Allah
dan akan diberi balasan dengan balasan yang seadil-adilnya. Kenapa? Allah tidak pernah diajak kompromi oleh kita. Nggak bisa. Allah nggak bisa cenderung kepada kanan kiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhanmu tidak menganiaya kepada hambanya. Dalam memberikan balasan akan berlaku adil, tidak ada kezaliman sedikit pun. Ini kata kunci pertama yang patut kita download. Yang kedua, semua catatan perbuatan manusia mesti akan diperlihatkan di atas timbangan. Setelah diperlihatkan di atas timbangan, langsung diserahkan buku catatannya masing-masing. Untuk selanjutnya akan diberi balasan sebagaimana mestinya. Nyawa catatanmu. Bagaimana bentuk catatannya? Itu urusan teknis. Pak, kita kan hidupnya ada yang 100 tahun, 90 tahun. Kalau dia menggunakan buku agenda diary, itu setebal apa itu? Ya jangan bicara begitu. Lawan sekarang aja, baru abad 20 aja, catatan yang sekian banyak bisa dalam flash disk yang kecil, dalam CD yang tipis, apalagi nanti gitu. Yang jelas setelah diserahkan akan menuju ke pembalasan. Imma beruntung dan imma rugi. Kenapa beruntung? Beruntung karena akan menempati surga. Apakah surga itu? Tempat kenikmatan dan kesenangan abadi yang tiada tara bandingannya. Sedangkan kelompok yang rugi karena akan menempati neraka. Apa neraka itu? Tempat kesengsaraan dan penderitaan yang tiada tara bandingannya. Ini dua pilihan yang kita tidak ada pilihan ketiga, keempat, kelima. Udah itu, tinggal bapak-bapak, ibu-ibu mau siap kemana, monggo silahkan. Itu hak penuh bapak ibu. Kalau pengen ke surga langsung apa, ke neraka dulu apa, monggo kerso. Nah, yang terpenting ini juga, yang ketiga, kata kunci. Hal-hal yang menyebabkan beratnya timbangan amal baik. Saya yakin kita semua sepakat ingin supaya nanti kalau sudah masuk di alam sono, amal baiknya timbangannya lebih berat toh? Pengen begitu tidak? Nah, kalau pengen begitu apa Pak caranya? Ini dia. Pertama, mengamalkan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Orang Islam punya kewajiban Al-Quran 7. Apa saja? Mengimani, apalagi mempelajari, apalagi memahami. Ketiga, apalagi menjiwai, apalagi mengamalkan dalam kehidupan keseharian, mendakwahkan dan melestarikan. Apa yang dipelihara? 6 hal sebelumnya. Sampai kita mati, 6 hal inilah yang harus dipelihara. Berarti kewajiban kita terhadap Al-Quran 7. Kalau kita sudah mengamalkan ini, automatically ketika kita masuk catatan amal, timbangan ditunjukkan, mesti akan langsung amal baiknya tinggi. Itu resep yang pertama. Resep yang kedua, mengamalkan kewajiban pokok orang Islam terhadap agama. Orang Islam ada 3 kewajiban pokok yang sangat mendasar. Pertama, rukun Islam yang 5. Yang kedua, rukun iman yang 6. Dan yang 1 yaitu ihsan. Ihsan ini adalah kompetensi mukmin sejati. Ketika seseorang sudah bisa melakukan segala aktivitasnya itu baik, diniatkan karena Allah, Allah oriented, maka tidak ada sedikit pun perbuatan ucapan manusia itu takbir, kontraproduktif, gak ada. Semuanya mesti baik. Kenapa? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Jadi kalau bahasa manajemen, ihsan adalah kompetensi orang mukmin sejati. Kemampuan yang mendasar, kemampuan yang otomatis
yang dilakukan oleh orang mukmin, segala yang dilakukan itu produktif, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dan orientasinya karena Allah. Ini resep yang kedua. Dengan mengamalkan 3 hal, mesti catatan amal baik akan lebih berat. Yang ketiga, mengamalkan kewajiban kita sebagai orang Islam terhadap syariah Islamiyah. Ada kewajiban kita terhadap syariah. Syariah ini undang-undang, ketentuan pokok. Di dalam syariah Islamiyah ini ada yang namanya hukum wajib. Wajib adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, tidak ada alasan apapun. Harus. Sunnah, sesuatu yang sangat dianjurkan. Ini penting. Jangan begini, Pak. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau pemahaman itu, maka kita akan punya pola pikir minim. Nggak apa-apa ini, Pak. Kenapa kamu nggak pakai zikir, doa? Itu kan sunnah, nggak apa-apa ini. Sehingga selalu nggak apa-apa terus. Kalau orang Islam pola pikirnya nggak apa-apa tentang sunnah, maka akhirnya dia tidak akan sampai pada big event point. Ibadah yang dilakukan tidak mencapai pulang balik modal. Karena apa? Karena dia hanya sekedar kejar setoran doang. Habis itu udah deh. Karena tidak ada nilai plus. Maka dalam syariah ini ada yang namanya sunnah, sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sehingga ketika dia dalam kasus tertentu, kondisi tertentu nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi dia berusaha untuk melakukan. Kan beda penekanannya itu. Halal, sesuatu yang memang boleh. Haram, sesuatu yang nggak boleh. Makruh, sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Ya tak? Mubah, sesuatu yang boleh-boleh aja, kerjain boleh, nggak apa-apa, itu namanya mubah. Syarat, sesuatu yang mutlak harus dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah. Sebab kalau nggak dipenuhi, ibadahnya nggak sah. Rukun, sesuatu yang harus dipenuhi juga, memenuhinya pada saat ibadah berlangsung. Rukun. Yang membatalkan, sesuatu yang sama sekali jangan dilakukan ketika sedang beribadah. Sebab kalau dilakukan akan membatalkan ibadahnya. Ini namanya syariah, ketentuan-ketentuan pokok, rambu-rambu yang jelas. Kalau dalam ilmu manajemen adalah standar operating procedure atau prosedur operasi standar, yang rambu-rambunya sudah jelas. Dengan memahami dan mengamalkan ini, automatically catatan amal baik kita nanti akan langsung lebih berat. Yang keempat, mengamalkan al-akhlak al-karimah. Bagaimana kita menjadikan diri kita mampu untuk bersikap, berperilaku, melakukan action, tindakan nyata yang jelas-jelas apa? Diajarkan oleh Islam dalam kehidupan keseharian. Bukan hanya versi kita, versi kelompok kita. Mohon maaf, sekarang ini al-akhlak ini hanya dibatasi oleh kelompok versi kelompok masing-masing. Sehingga ketika orang yang bukan kelompoknya dianggap itu bukan versinya, bukan al-akhlak. Nah, ini bahaya. Maka kita harus berdasarkan yang diajarkan oleh Islam secara apa? Islamic worldview, yaitu pandangan Islam pada tataran dunia. Sehingga mana saja al-akhlak yang diajarkan oleh Islam inilah kita jadikan mempribadi, sehingga perbuatan, sikap, perilaku kita seperti itu. Maka amal baik kita akan semakin berat di catatan amal nanti. Yang kelima, ABCD. Melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tugas apapun, tugas sebagai kepala rumah tangga kah,
tugas sebagai pengurus masjid kah, tugas sebagai pengurus RT kah, RW kah, organisasi kah, partai politik kah, yang lainnya, termasuk tugas ibu bapak di kantor. Selama pekerjaan kita tidak bertentangan dengan syariat Islamiyah, kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, itu juga menyebabkan amal soleh dan ibadah yang akan memberatkan catatan amal baik nanti di hari pembalasan. Yang ketujuh, melakukan berbagai amalan dan peribadatan yang didasari dengan ilmu sebagaimana mestinya. Mohon maaf Bapak Ibu, orang Islam sekarang ini banyak yang statusnya taklid, banyak yang statusnya follower, pembeo, melaksanakan peribadatan hanya ikut-ikutan, sama sekali tidak didasari dengan ilmu. Kalau kita melakukan suatu amalan, peribadatan didasari dengan ilmu, itu namanya amal ilmiah. Amal itu perbuatan ilmiah yang bersifat ilmu. Jadi segala sesuatu yang didasari dengan ilmu, maka akan menambah cepat beratnya amal timbangan baik. Ilmu ini harus dicari. Cara mencarinya banyak, melalui jalur pendidikan formal, monggo, melalui jalur pendidikan non formal, monggo. Seperti kita sekarang ini dalam istilah ilmu pendidikan, jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal di dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu teknis, monggo kerso. Sebab kita belajar untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu yang kita dapatkan akan berpengaruh kepada kualitas amal perbuatan kita. Sebab itu pesan kepadamu Bapak Ibu, jangan henti-hentinya untuk belajar dan belajar. Dengan belajar kita tahu banyak hal, dengan belajar kita bisa melakukan banyak hal. Bagus toh? Dengan ilmu dan belajar kita tahu banyak hal. Dengan ilmu dan belajar pula kita bisa melakukan banyak hal. Itu kalimat dari bahasa Arab, itu saya terjemahkan ke dalam bahasa kita. Itu dari syair Arab itu. Gitu. Yang berikutnya, segala perbuatan yang kita lakukan hendaknya berstatus ibadah karena Allah. Istilahnya, apa yang kita lakukan itu Allah oriented. Ibtigha'i mardotillah. Jangan melakukan sesuatu itu hanya karena kepentingan sesaat. Begitu mau nyalon baru dia bagi-bagi sajadah. Begitu dia mau nyalon jadi RW baru dia datang ke masjid-masjid. Begitu dia nyalon wali kota, subuhan bergilir deh dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Kan kita nggak begitu. Salah sih enggak, cuman nggak pas aja. Ya kalau mau subuh tiap subuh kan lebih bagus. Masa subuhnya ketika mau nyalak doang? Karena banyak ketemu saya dulu, ketemu dilalanya ketemu gitu loh. Pas 4 kali subuh, saya kan keliling juga, ini tugas kali ini kan minggu keempat di sini, minggu ketiga Al-Ikhlas, minggu kedua di Baitul Hikmah, minggu pertama di Asyarif. Itu jadwal saya kan udah Sabtu tuh. Ketemu terus itu. Tumben ini. Ya Ustaz, kan biasa menyalak. Astagfirullahaladzim, niatnya sudah salah. Iya tak? Jadi kita kalau pengen catatan amal baik nanti itu berat, ya ini dia. Segala aktivitas yang kita lakukan ini supaya berstatus ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Berarti ada berapa poin itu? A, B, C, D, E, F, G. Ini saya dasarkan dari beberapa referensi. Harapan saya mudah untuk dipahami dengan penyajian yang sistem praktis dan metodologis. Jadi saya tidak orator, menyampaikan materi dengan cara begini. Harapan saya mudah didownload supaya gampang dicerna, gampang diamalkan. Nanti kalau mau ngopi materinya monggo. Apalagi ini Pak Antoni sudah bikin. Saya 2 kali dapat dari teman-teman dari luar. Jadi sudah itu dia ketika baru dengar suaranya dikasih Pak Anwar nih. Begitu dibuka ininya, bener nih.
dari luar Pak. Jadi kalau Pak Antoni, insya Allah nggak sia-sia, karena memang pengajian yang kita laksanakan ini bukan hanya diakses oleh jamaah yang hadir, ternyata saudara-saudara kita dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini bisa diakses dari masyarakat di dunia, bukan hanya di Indonesia toh, kan gitu. Nah, streaming wah sekarang itu udah bagus sekali itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau buka apa dengan streaming bisa, nah dunia bisa, semuanya sudah bisa. Ini kan sebuah teknologi kemajuan yang baru kemampuan manusia, apalagi nanti yang Allah punya urusan. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot catatan amal nanti kayak apa, timbangannya, kamu nggak usah mikirin begitu. Lewat sekarang aja semuanya sudah simpel kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah untuk selanjutnya saya persilakan, saya sisakan waktu sedikit, mungkin barangkali ada pertanyaan. Pak Antoni, ini dijawab dari pertanyaan dulu atau dari jamaah dulu? Monggo, terserah yang punya masjid. Ustaz, apa itu? Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, di suatu ceramah yang lain dikatakan, katanya karena manusia itu pasti umumnya berdosa, sehingga setiap manusia itu artinya harus masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Tapi kalau dalam penjelasan yang tadi, karena timbangannya lebih berat untuk yang kebaikan, dia tidak pernah mengalami neraka, langsung masuk surga. Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, di sini tadi Pak Ustaz di suatu penjelasan bahwa semua amal perbuatan kita tuh sekecil-kecilnya pun dicatat, telah dicatat, ada pembukuannya. Terus tadi dijelaskan juga, katanya nanti kita ditanya, untuk apa lagi ditanya Pak Ustaz? Kan kita kan Tuhan udah punya catatan, kan itu prosesnya kan secara jelas kan bertambah lama-lama. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, betul Pak, bahwa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Di dalam ayat yang lain itu menggunakan huruf fa. Jadi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Ketika orang ini catatan amal perbuatan baiknya lebih dominan, berarti kan lebih banyak amal baik, maka dia langsung dalam kehidupan yang menyenangkan. Nah, kehidupan yang menyenangkan karena dia akan masuk surga. Yang membedakan ini Pak, ya tadi belum tak sampaikan. Jadi ketika selesai di catatan amal langsung ke surga, ini memang ada jeda waktu Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, jeda waktu yang membedakan ketika amal baiknya lebih beratnya ini berapa, pada angka 80, 90, 100, kan sangat fantastis itu, tidak mungkin sama. Maka yang membedakan adalah mereka untuk menuju ke tempat surga inilah ada jeda waktu. Ketika amal baiknya 100%, begitu langsung diserahkan, langsung ke surga tanpa hisab. Artinya tidak ada proses untuk berjam-jam, berbulan-bulan. Tapi ketika timbangan amalnya nanti 90, maka agak sedikit slowly. Dia pada urutan kedua, dia lebih beratnya hanya 80, dia pada urutan ketiga dan seterusnya. Ini adalah sebuah keadilan Allah untuk membedakan. Masuk sama-sama amal baiknya berat, tetapi kan beratnya kan beda-beda. Kok langsung sekali masuk surga? Enggak begitu. Masuk surga yes, jaminan yes.
tapi proses ke dalam surganya ini tetap sangat berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua, bagaimana terkait dengan hal-hal yang dosa? Apakah kan sekecil-kecilnya dicatat? Berarti kan seakan-akan percuma dong. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan akan ditunjukkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kejahatan keburukan yang pernah dilakukan juga akan melihat akibatnya. Kalau langsung masuk surga begitu, ngapain? Sedangkan masih ada catatan amal buruknya. Bagaimana itu? Kalau kita Allah nggak adil toh? Bukan begitu. Penjelasannya begini. Begini apa begitu Pak maunya? Begini aja lah ya. Penjelasannya begini. Ketika orang Islam pernah berbuat salah dan dosa, maka ketentuan umumnya sampai dia akhir hayat itu memanfaatkan peluang istighfar dan taubat apa tidak. Ketika sebelum dia mati melakukan peribadatan yang juga berfungsi menghapus dosa, maka ujungnya nanti finally maka bisa saja zero. Contoh begini, dalam hadis yang sahih bahwa sholat yang satu ke sholat yang berikutnya mampu menghapus semua kesalahan dan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Sehari subuh dosa kita sudah dihapus, sampai zuhur ada 5 jenis dosa katakanlah begitu. Kemudian kita sholat zuhur dengan baik dan tertib, maka 5 jenis dosa yang kita lakukan antara sekarang sampai zuhur nanti maka terhapus dengan sendirinya. Ini salah satu maziyah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan umatnya, antara lain penghapusan dosa dengan perbuatan tertentu. Habis zuhur ke asar kita melakukan 2 jenis dosa. Kita masuk sholat asar dengan baik, dosa yang 2 tadi terhapuskan dengan sendirinya. Begitulah antara asar maghrib, maghrib isya, isya subuh. Berarti kalau dalam keseharian ini loh yang umat manusia cenderung berbuat dosa, kemudian melakukan ibadah kewajiban sholat dengan baik, maka otomatis dosanya akan selalu hilang dan hilang tiap hari. Ini hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad dengan sholat seperti itu, baru sholat itu. Apalagi istighfar, umroh, haji, semuanya ini juga mempunyai fungsi untuk mendilat semua kesalahan. Kalau sampai akhir hayat manusia melakukan itu, berarti ujungnya ketika dia sakaratul maut, maka dosa-dosa akan habis dengan sendirinya. Maka bisa jadi pada akhirnya nanti timbangan amalnya 100% langsung masuk surga tanpa hisab. Tadi itu. Tapi kalau memang dia antara itu sering pelin-pelan, sering bolong, berarti kan belum terdilat, belum terhapus. Kalau sampai meninggal dunia dia masih ada beban dosa istighfar yang dia lakukan belum mampu menghapus semuanya, itulah berarti masih ada beberapa persen perbuatan buruk yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, kalau kondisinya seperti itu Pak, apakah dia ngetem ke neraka dulu atau langsung ke surga? Kan itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama sebagai konsekuensi dia ngetem dulu. Berapa lama? Ya tergantung daripada perbuatan dosa yang masih ada saat itu, baru nanti ke surga. Pendapat yang kedua langsung ke surga, tetapi perjalanan ke surga ini lama. Tadi seperti yang penjelasan pertama tadi yang sangat variabilistik. Kenapa? Karena orang yang catatan baiknya baru 80 beda dengan yang 100 masuk seketika harus masuk surga. Enggak, dia perjalanannya ini lama tetapi dia tidak ke neraka. Itu pemahaman yang kedua. Keduanya punya dalil. Nah, kembali kepada pertanyaan yang kedua Pak, terkait dengan apa tadi ya? Catatan. Udah ditanya kok ditunjukkan lagi buat apa? Itu kan kita Pak. Ya ini nanti
kalau dalam ilmu ulumul Quran yang mengkaji dengan ilmu balaghah, Pak, ini adalah apa itu pola metodologi yang ditunjukkan Allah untuk mempertegas sebuah informasi. Ketika manusia sudah ditunjukkan, nih loh catatan amalmu selama hidup, terus ditimbang, ayo lihat sendiri, ya toh, ditimbang supaya manusia yakin betul bahwa selama hidupnya dicatat oleh Allah, kemudian disuruh melihat, lihat itu angkanya, berapa amal baik kamu dengan buruk. Setelah lihat langsung diserahkan. Setelah diserahkan, ya tadi ada yang langsung swing ke surga, ada yang jalan pelan-pelan, sekian lama baru ke surga, ada juga yang langsung ke neraka dulu. Nah, kan seperti itu prosesnya. Ini dalam ilmu ulumul Quran adalah untuk menegaskan bahwa manusia tidak boleh tidak percaya itu, karena informasi ini kan diberikan ketika manusia masih di dunia. Karena belum masuk di area itu, maka penegasan seperti ini, metodologi seperti ini tujuannya supaya manusia benar-benar nalar, manusia benar-benar mikir, manusia benar-benar mencerna, dan tidak ada langkah keluar dari itu. Itu antara lain motivasinya dalam ilmu balaghah seperti itu. Apa istilahnya, Pak? Nanti pada saatnya tak ajarin lah tentang ilmu balaghah kayak apa, ya begitu. Baik, terus ini ada amanah, Pak. Saya menghargai pertanyaan melalui Pak Antoni. Gak usah disebut nama. Siapa yang tanya? Dalam SMS-nya ada pesan dari jamaah kan gitu ya, Pak Antoni ya. Bisa-bisa Pak Antoni sendiri bisa dijaga gitu. Dia bertanya begini, Pak, bagus sekali. Surah Maryam ayat 71 bunyinya begini. SMS-nya kan terjemahan doang, tapi tak buka Al-Qur'annya, tafsirnya begini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Tuh. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Berarti semuanya pasti datang ke neraka dong. Wis. Ini kalau dipahami terjemah pasti kayak begitu. Memang terjemah kayak begitu. Pak, kalau begitu kita ngapain ngaji? Ngapain kita sholat? Harus ke neraka juga? Gitu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Artinya Allah sudah menetapkan tidak ada seorang di antara kamu tidak masuk neraka, kan gitu. Ini bahaya. Memahami terjemah tok yang kayak begini bahaya. Apalagi kalau kita nggak belajar. Kita kan bisa membuat kesimpulan, wah tidak ada manusia itu yang tidak mendatangi neraka karena sudah ditetapkan oleh Allah. Itu kalau pemahaman yang terjemah sepotong. Maka jangan sepotong, Pak. Sebab itu dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya ilmu munasabat. Apa munasabat? Ilmu yang berbicara khusus pemahaman ayat dikorelasikan, dihubungkan dengan ayat-ayat lain, apakah sebelum, apakah sesudahnya. Itu namanya munasabah. Terus dihubungkan dengan penjelasan hadis-hadis dari ucapan Nabi, apakah menjelaskan ini apa tidak, maka namanya tafsir bil maksur gitu. Ini setelah saya buka karena ada amanat tadi malam, walaupun sambil lelah saya jam 11 baru sampai, ya mau tidak mau harus buka tafsir karena ilmu saya masih ilmu nyontek, belum fisudur tapi masih fisutur gitu. Jadi ingin saya sampaikan, Pak, maksud saya supaya jangan salah gitu loh. Dari dua tafsir yang saya buka, ayat ini mukhatabnya wa in minkum, tak seorang pun di antara kamu. Kamu ini kamu siapa? Kalau terjemahkan kamu berarti kita semua. Ternyata ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, dimulai dari ayat 66. Apa bunyi ayat 66? Wa yaqulul insanu
orang-orang. Siapa orang-orang itu? Ini ada hubungannya dengan sebelumnya, yaitu orang-orang kafir. Ayat ini khusus ditujukan orang-orang kafir, orang non-Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Konghuan, Jain, semuanya masuk di situ. Non-Muslim itu kafir. Orang-orang kafir ngomong, "Aqidama mitu la saufa ukhraju hayya." Betulkah apabila aku telah mati nanti, aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali? Emangnya benar? Kalau saya sudah mati lalu hidup kembali? Lawan kita kan sudah berabad-abad, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah. Pertanyaan itu adalah ngejek. Tahu Pak, menghina, ngejek. Kok nggak mungkin? Lawan nenek moyang kita sudah jadi tanah, mana bisa hidup kembali nanti? Itu ngejek. Jadi orang kafir nggak percaya bahwa nanti di hari akhirat, hari kiamat akan bangkit kembali. Nggak percaya orang kafir itu. Maka pernyataan orang kafir yang ngejek itu ditegaskan oleh Allah pada ayat 67, ayat sesudahnya. Awala yadhkurul insanu, emangnya manusia tidak berpikir toh, anna khalaqnahu min qablu, bahwa aku yang telah menciptakan dia dari sebelumnya. Emangnya manusia nggak pikir, aku menciptakan manusia kan sebelumnya nggak ada, tadinya nggak ada menjadi ada. Lawang mengadakan dari yang nggak ada aja bisa, apalagi yang menghadirkan kembali, ya kecil lah ya, gitu. Walam yaku syai'a, padahal sebelumnya dia belum berwujud apa-apa. Kita ini sekarang kan ada, asalnya nggak ada toh Pak, nggak ada toh. Begitu ada mak dengan bapak patungan, merger, ya toh, tahu patungan Pak? Ya gitu, bikin anak, bahasanya orang pamula, kalau orang Serbok lebih maju lagi, reproduksi, tuh reproduksi lagi. Akhirnya baru ada kita. Kalau Allah mengadakan sesuatu yang asalnya nggak ada menjadi ada bisa, apalagi yang sudah ada nggak ada diadakan lagi, ya bisa, gitu. Maka Allah menegaskan kembali pada ayat 68, fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatina, maka Allah sungguh pasti akan mengumpulkan mereka, semua orang-orang kafir dikumpulkan, wasyayatina, bersama setan-setan. Tuh, jadi orang kafir nanti di hari akhir akan dikumpulkan oleh Allah bareng-bareng sama setan. Kenapa? Karena setan itulah ketika di dunianya dijadikan penolong orang kafir. Kan hubungannya dengan surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindungnya orang yang beriman. Sedangkan pelindungnya orang kafir, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Itu karena orang kafir itu pelindungnya setan, maka orang kafir bersama setan. Di dunianya sama setan, di akhirnya juga sama setan. Nah, setan itu inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh. Maka jangan bersahabat dengan setan. Dalam arti jangan sampai kamu tersesat dengan setan. Nah, karena Allah akan mengumpulkan orang kafir bersama setan, kemudian summalanahduranahum haula jahannam jisiya, pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut-lutut. Artinya apa? Akan aku masukkan ke dalam neraka dengan sikap kelepek-kelepek. Ini bahasa Jerman. Artinya kelepek-kelepek itu bahasanya orang Al-Hakim, KO. Sudah tidak berdaya lagi. Kalau orang kafir dengan setan langsung dijeburkan ke neraka, dia tidak akan bisa lari dari itu. Ketegasan Allah seperti ini, orang kafir nggak percaya. Maka langsung Allah menyatakan di ayat 71, tidak ada seorang pun di antara kamu hai orang-orang kafir
kafir yang tidak akan mendatangi neraka. Artinya apa? Semua orang kafir mesti datang ke neraka, karena itu sudah ditetapkan Allah sejak dari awal terjadinya setan dan manusia itu. Itu ketegasan yang ditanyakan pada surah Maryam surah ke-19 ayat 71 tentang apa? Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jawabannya, selama kita beriman, insya Allah dengan segala konsekuensinya tidak akan masuk ke neraka. Gitu. Jelas ya, Bapak yang punya pertanyaan ini sudah tak jawab. Jadi tidak ada utang antara diriku dan dirimu. Baik Bapak Ibu, sudah hampir 6:30. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh dan ibadah kita semuanya, yang menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang berprestasi baik di dunia maupun di akhirat. Selamat, sehingga catatan amal baik kita nanti lebih berat, sehingga kita langsung masuk ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa barakatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna min ahsani ahlil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.